Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat dan dilindungi oleh Allah. Pagi hari ini, Ibu mahasiswa PPLIAIN Bengkulu yang akan memberikan materi pelajaran IPS pada hari Jumat. Materi yang akan dibahas pada pagi hari ini adalah mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial. Anak-anak, apakah yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Siapa yang di sini bisa mengetahui apa itu mobilitas sosial? Ayo, siapa? Enggak ada? Baiklah, Ibu akan menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah seseorang yang mengalami perubahan kedudukan sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Mobilitas sosial menurut para ahli. Yang pertama, Paul B. Harton. Mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Yang kedua adalah Kimball, Young, dan Raymond W. Mack. Mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat hubungan antar individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dan kelompoknya. Yang ketiga adalah Anthony Giddens. Mobilitas sosial menuju pada gerakan dari orang per orang dan kelompok di antara kedudukan-kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Selanjutnya adalah Horton de Hoon. Mobilitas sosial merupakan tindakan perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Baiklah anak-anak, itu saja pengertian dari mobilitas sosial, baik dari definisi maupun para ahli. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada? Baiklah, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Baiklah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk mobilitas sosial ada dua, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Ada yang tahu apa pengertian mobilitas tersebut? Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya, atau social climbing, maupun turun ke tingkat lebih rendah atau social sinking. Contoh dari mobilitas vertikal antara lain seorang siswa yang terpilih menjadi ketua OSIS. Selanjutnya, seorang siswa yang menjadi seorang mahasiswa dan pemberian sanksi drop out bagi seorang siswa. Selanjutnya adalah mobilitas horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Ada yang tahu apa contoh mobilitas horizontal? Contoh mobilitas horizontal itu yang pertama, marbot masjid yang pindah ke tempat masjid lainnya. Nah, di sini mereka berpindah ke tempat lain yang sama-sama di masjid. Yang kedua, seorang siswa yang terpilih menjadi ketua OSIS untuk kedua kalinya. Seorang siswa yang menjadi ketua OSIS, mereka bisa terpilih jadi OSIS kembali, sehingga derajat dari ketua OSIS yang sudah kembali ke posisi OSIS sebelumnya. Yang ketiga adalah seorang guru yang semula menjadi wakil kelas 8A
dan kemudian menjadi wakil kelas 8B. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Dampak mobilitas sosial. Apabila semua mobilitas sosial bersifat ke atas atau social climbing, tentu semua orang akan merasa senang. Akan tetapi selalu ada 3 kemungkinan mobilitas sosial, yaitu ke bawah, ke atas, dan ke samping. Yang pertama akan kita bahas yaitu dampak positif. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Dan yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatif yang terjadi pada mobilitas sosial antara lain terjadinya konflik. Dalam perjalanan kehidupan manusia, persaingan tidak dapat dihindarkan. Persaingan selalu muncul dengan berbagai kategorinya. Bahkan, persaingan biasa menjelma menjadi konflik. Yang kedua adalah gangguan psikologis, gelisah karena turun jabatan, tidak mendapat apa yang diidam-idamkan, dan sebagainya, menyebabkan stres, sakit, ataupun yang lainnya. Faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Di sini ada 5 jenis faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Yang pertama, status sosial. Selanjutnya adalah situasi politik, perubahan kondisi sosial, ekspansi teritorial, gerak populasi, komunikasi yang bebas, pembagian kerja, dan tingkat tertilitas. Coba anak-anak perhatikan gambar di slide handphone kalian, yaitu masyarakat miskin yang menjadi faktor penghambat mobilitas sosial dan kurangnya peluang pekerjaan dan ekonomi yang rendah. Faktor penghambat mobilitas sosial apa saja? Yaitu yang pertama adalah faktor kemiskinan. Masyarakat yang mengalami kemiskinan akan kesulitan untuk mencapai status sosial tertentu. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Emang kenapa kalau pendidikannya rendah? Dengan pendidikan yang rendah, maka kualitasnya sebagai sumber daya manusia pun menjadi rendah. Akibatnya, kemampuannya untuk bersaing dalam mendapatkan pekerjaan menjadi terbatas. Selanjutnya adalah faktor diskriminasi kelas. Diskriminasi adalah membedakan perlakuan terhadap sesama karena alasan beda bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Nah, perlakuan membedakan seperti ini sangat tidak baik. Selain dapat mengakibatkan konflik, juga dapat menghambat mobilitas sosial. Ketiga adalah faktor perbedaan ras dan agama. Yang keempat, faktor perbedaan jenis kelamin atau gender. Membeda-bedakan jenis kelamin seperti memiliki pandangan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi daripada wanita juga bisa menghambat mobilitas sosial. Misalnya, pandangan bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi, toh yang bekerja adalah suami. Nah, perilaku seperti itu dapat menghalangi presentasi dan kesempatan seseorang untuk melakukan mobilitas agar status sosialnya meningkat. Selanjutnya adalah faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama, faktor struktural. Faktor ini terkait dengan kesempatan seseorang untuk menempati sebuah kedudukan serta kemudahan untuk memperolehnya. Kalau di Indonesia sih struktur masyarakatnya sangat terbuka. Jadi, kesempatan kamu untuk menempati berbagai jabatan yang tinggi seperti manajer, bahkan presiden bisa menjadi lebih besar. Selanjutnya adalah faktor individu. Faktor individu terkait dengan kualitas individu yang dilihat dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki orang tuanya. Nah, jika seseorang tidak puas dengan status sosial yang diwariskan, ia dapat berusaha untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi. Namun, dia harus berpendidikan terlebih dahulu agar menjadi individu yang berkualitas.
Selanjutnya adalah faktor keadaan ekonomi. Jika situasi ekonomi masyarakat cenderung baik, maka mobilitas sosial pun dapat terwujud. Kondisi ekonomi yang baik membuat masyarakat mudah memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Selanjutnya adalah faktor situasi politik. Faktor yang satu ini sangat bergantung pada situasi politik suatu negara. Keadaan negara yang tidak stabil akan mempengaruhi kondisi keagamaannya. Untungnya, saat ini kondisi keamanan Indonesia sedang baik. Selanjutnya adalah faktor kependudukan atau demografi. Menurut data Badan Statistik (BPS), jumlah penduduk di Indonesia hampir selalu bertambah dari waktu ke waktu. Bertambah itu bisa mempersempit lahan permukiman, bahkan meningkatkan kemiskinan. Makanya, masalah pendudukan seperti ini mendorong individu dan pemerintah untuk mengarahkan masyarakat agar berimigrasi ke daerah lain sehingga mobilitas sosial pun terjadi. Selanjutnya adalah faktor keinginan melihat daerah lain. Saluran mobilitas sosial. Di sini ada 6 macam saluran mobilitas sosial, antara lain angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi keahlian, dan saluran pernikahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat Ibu bisa sampaikan kepada kalian. Apabila kalian merasa belum mengerti atau belum paham dengan materi yang dibahas pada pagi hari ini, silakan hubungi Ibu langsung atau melalui grup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.